Tel Kumandel Gendewati, apakah yang tampak lebih muda, kulitnya bersih atau mengkilap? Ya ini sudah berapa hari? Sudah 5 hari ya, tapi masih bagus. Dan kulitnya yang juga mengkilap. Padahal yang sudah pakai di sini celupkan lagi. Ini airnya yang minum. Nah, begitu. Tel Kumandel Gendewati dan sel Pringsel yang lakukan semua kelihatan aneh, dan aneh adalah kelihatan semuanya. Nah, Tel Kumandel Gendewati dan sel Pringsel banyak yang katakan tentang energi, dan yang katakan tentang kesadaran spiritual. Maka yang pernah mengatakan kepadamu bahwa orang yang suci itu tidak membutuhkan kemewahan, dan dia tidak bergaul dengan kemewahan, tidak suka. Mereka membenci kemewahan. Orang suci itu cirinya seperti itu, kemewahan. Ayo kita pikir bareng-bareng, cucunya yang Tel Kumandel Gendewati dan sel Pringsel. Jika Ana sebagai orang yang suci, atau bisa juga disebut seorang guru, jika aku seorang guru dengan gaji kecil, apakah aku menyukainya? Jika aku seorang yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kalau gajinya kecil, apakah aku mau? Tentu saja aku tidak mau. Pasti gajinya banyak aku baru mau, karena yang aku ajarkan adalah sebuah ilmu. Jadi jika orang suci menyukai kemewahan, ya kamu pikirkan sendiri. Biasanya orang suci itu tidak menyukai kemewahan. Ya. Jadi ya tidak pernah mengharapkan imbalan, pertolongan apapun. Karena seorang yang tercerahkan, sebenarnya seorang yang tercerahkan seperti sang ksatrio Piningit itu bosan hidup di sini. Dia berpikir ini bukan tempatku, nggak layak. Dia akan pergi ke satu dimensi yang lebih tinggi. Makanya seorang yang mendapatkan pencerahan itu hidupnya asik. Bukan dari sini pergi ke sana, bertapa di sana, misalnya seperti Eyang pergi sana main-main jalan-jalan. Itu yang mengasihkan buat Eyang Begawan ini asik. Tetapi bagi pekerja kesucian atau pencerahan, dia asik dengan dimensinya. Nah, makanya dia berpikir gak layak di sini. Nah, sang Kinase juga seperti itu. Tapi karena tugasnya, ya sudah misinya, sudah tugasnya, ya mau gak mau dia harus reinkarnasi. Reinkarnasi, balik untuk memberikan pencerahan tentang kesucian, tentang sesuatu yang benar. Nah, itulah tugas sang Kinase, memberikan pencerahan, memberikan wejangan-wejangan kesadaran spiritual. Ya. Jika tubuh ini menjadi air, lalu roh pergi, karena roh itu adalah cahaya, maka roh itu pergi dan bergabung dengan matahari.
bergabung dengan matahari. Jika sang Satrio Piningit itu mempunyai sel DNA dari leluhurnya, maka ada 75 triliun lebih sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Jika sel itu ada 75 triliun, maka mungkin dari kedangkalan spiritual yang usia bumi sama 75 triliun yang lalu, ya. Nah, jika selnya atau maninya atau komonya atau spermanya dari leluhur sang Satrio sang Kinasih itu sendiri, maka dia membutuhkan rohnya. Kemana roh itu pergi? Ya bergabung dengan sinar dong, cahaya dengan cahaya. Nah, sedangkan sang dojol, sang iblis itu juga ada di semua sistem saraf kita. Sedangkan sistem saraf itu yang mengendalikan cahaya. Saraf mata untuk melihat, memvisualisasikan, saraf hidung untuk mencium, dan akhirnya divisualisasikan, digambarkan di otak. Otak loh ya, bukan mata ketiga, otak. Saraf mulut ada iblisnya dan divisualisasikan di otak. Jadi otak itu menyimpan data, otak itu menyimpan semua, dari kuping ke otak, mata ke otak, hidung ke otak, mulut ke otak. Cipat mau pancer, 4 yang berpancer, yang mempunyai pusat di otak. Semua divisualisasikan ke sana karena otak yang mempunyai cahaya atau nur itu sendiri. Disitulah nurnya, cahayanya. Nah, ketika orang itu tiada atau pergi dari raganya, dia akan bergabung dengan matahari, menjadi warna Mechku Hibiniu. Kemarin itu yang salahkan hijau tetapi yang ganti hitam, tapi Telkomandel dan Silpringsil nggak protes. Artinya engkau tidak paham dengan video ya. Engkau nggak paham, seharusnya engkau protes. Yang bukan hitam tapi hijau. Karena warna hitam ini dan warna merah itu tidak bisa memanipulasi sang dojol. Bagaimana memanipulasi sang dojol? Ya dengan warna-warni. Karena matriks ilusi diciptakan oleh sang pengetahuan. Siapakah sang pengetahuan itu? Adalah matahari. Ketika tidak ada matahari, tidak ada sinar, tidak ada terang, orang akan buta melihat warna semua hitam. Tapi karena ada matahari maka terang. Nah, terang itulah yang disebut matahari, sumber pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu adalah matriks. Ketika itu matriks, maka bagaimana kita bisa menipu dojol atau iblis? Ya dengan warna. Warna balas warna. Warna balas warna. Nah, sekarang yang ajarkan sedikit untukmu, Silpringsil dan Telkomandel, tentang samadhi. Samadhi ketika engkau menghirup, engkau menggunakan 2 hidung. Tetapi cobalah menghirup dengan 1 hidung, yang kiri. Ketika engkau memejamkan mata, yang kiri untuk menghirup. Nanti engkau akan bisa membedakan bagaimana engkau menghirup hanya dengan 1 hidung, dan engkau membuangnya dengan lubang hidung yang lain. Disitulah samadhi kuncinya.
Jadi enggak dua, itu enggak, satu. Makanya itu butuh tenang, butuh pelan. Hiruplah udara pelan, bukan berarti engkau dengan dua hidung. Itu napas. Napas namanya. Kira-kira begitu dari kedangkalan spiritual yang vibrasinya sudah berubah, frekuensinya juga sudah berubah. Maka sejajarkan Del Kumandel Gentewawati dan Silplingsel. Sejajarkan dengan Kamboja, bunga Kamboja. Ya. 6 hari lebih belum layu. Hebat sekali, karena Eyang hanya mengeluarkannya tiap malam, tiap siang Eyang sembunyikan supaya tidak terkena sinar matahari. Sinar matahari berhubungan dengan syaraf, saraf berhubungan dengan iblis, karena disitulah iblis berada, melalui saraf-saraf yang, karena saraf itu mentransportasikan saraf telinga, mentransportasikan direspon oleh otak, saraf mata direspon oleh otak, saraf hidung direspon oleh otak, semuanya nerve, saraf. Kiranya begitu, engkau pasti nggak paham. Del Kumandel Gentewawati dan Silplingsel. Engkau mengkira mungkin yang ini ngelantur. Ya, memang ngelantur. Karena yang terlalu banyak minum air kelapa. Cheers. Sugeng Dalu, Rahayu dari Tembur Bengawan.